Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Nah, hari ini saya akan ngebahas mengenai lingkungan perbankan di Indonesia. Tentu saja bank yang ada di Indonesia ini sangat regulatif. Bank tersebut baik bank pemerintah, bank daerah, kemudian bank swasta nasional, ada BPR, keseluruhannya sangat diatur oleh peraturan-peraturan oleh negara. Dalam hal ini, saya akan menampilkan setidak-tidaknya ada 3 lembaga utama, yaitu Bank Indonesia, kemudian OJK, dan LPS. Kenapa pembelajaran ini dilakukan seperti ini? Saya teringat dengan kalau kita I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Nah, oleh karena itu, dengan menampilkan Bank Indonesia, OJK, dan LPS, semoga ada manfaatnya. Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang berperan dalam menjaga kestabilan harga yang tercermin melalui inflasi dan nilai tukar dalam 1 dekade terakhir telah banyak mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Namun, dinamika perubahan situasi domestik dan internasional di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun teknologi yang semakin menantang menuntut Bank Indonesia harus berbenah diri melalui infrastruktur yang lebih kuat, sistem yang lebih terintegrasi, proses bisnis yang lebih govern, teknologi yang lebih handal, dan SDM yang lebih profesional dapat memberikan peluang Bank Indonesia sebagai role model menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di tingkat regional. Program transformasi Bank Indonesia diawali dengan menyusun arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan AFSB. Ada 3 tahap yang dilakukan di dalam AFSB. Tahap diagnosis pada bulan Mei 2014, tahap desain pada bulan Agustus 2014, dan tahap rekomendasi pada bulan September 2014. Secara resmi, implementasi transformasi Bank Indonesia dicanangkan pada bulan Oktober 2014. Implementasi transformasi diwujudkan melalui 5 tema transformasi yang di dalamnya terdapat 25 program strategis, 39 program quick wins, dan 270 kegiatan. Tema transformasi BI yang pertama adalah Policy Excellence, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan Bank Indonesia melalui penerapan kebijakan moneter yang konsisten serta komunikasi yang aktif dan transparan. Bank Indonesia akan menjadi bank sentral yang paling kredibel di kawasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat kerangka kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dari sisi operasional, akan dikembangkan pendekatan dan strategi operasional untuk kerangka kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menghasilkan kebijakan yang excellent. Bank Indonesia juga memperkuat proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan melalui input data yang lebih baik, koordinasi yang lebih terstruktur termasuk dengan pemangku kepentingan eksternal, dan meningkatkan transparansi komunikasi. Hal penting yang juga dilakukan untuk membangun polisi yang excellent adalah membuat regional balance sheets untuk melengkapi national balance sheets. Tema transformasi yang kedua adalah Outstanding Execution, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas proses kerja di seluruh satuan kerja. Langkah penting yang dilakukan untuk mendorong terwujudkannya tema ini adalah dengan membangun Center of Excellence, pengawasan terhadap implementasi kebijakan moneter, pengawasan terhadap makroprudensial, terhadap lembaga keuangan dan korporasi, serta penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
Perbaikan bisnis continuity planning dan disaster recovery akan dilakukan untuk memastikan semua proses bisnis dapat terus berjalan meskipun dalam kondisi darurat. Sentralisasi jaringan distribusi uang akan dikembangkan untuk memperkuat ketersediaan, ketepatan waktu, dan kualitas pengiriman uang. Bank Indonesia juga akan memperkuat manajemen risiko, government, dan pengendalian internal untuk mendorong pengambilan keputusan yang outstanding. Penguatan kantor perwakilan dalam negeri atau KPWDN juga dilakukan agar dapat berperan maksimal dalam memahami ekonomi daerah, mendorong inisiatif, dan memberikan advice terkait isu ekonomi. Tema transformasi yang ketiga adalah institutional leadership. Tujuannya adalah untuk menjadikan Bank Indonesia sebagai pelopor dan terdepan secara nasional. Program strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu meningkatkan advisory ekonomi daerah dan strategi internasional untuk kepemimpinan regional, memperkuat mekanisme protokol manajemen krisis termasuk dengan koordinasi yang lebih erat dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. Hal yang tidak kalah penting adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan antar asset classes. Bank Indonesia juga akan mengembangkan perekonomian syariah melalui koordinasi lintas institusi, mendorong keuangan inklusif dan elektronifikasi instrumen pembayaran, serta mengembangkan National Payment Gateway atau NPG dan platform Electronic Bill Presentment and Payment dan menciptakan interkonektivitas antar instrumen sistem pembayaran dan layanan pembayaran untuk publik yang terintegrasi. Tema transformasi yang keempat adalah Motivated Organization, bertujuan untuk meningkatkan skills, kapabilitas, dan motivasi pegawai. Untuk membangun kapabilitas pegawai, Bank Indonesia membangun Bank Indonesia Institute sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan profesionalisme untuk pegawai BI, menjadi garda terdepan pemikiran ekonomi di Indonesia dengan kemitraan yang kuat dengan bank-bank sentral dan lembaga-lembaga supranasional. Talenta terbaik yang ada di seluruh Indonesia akan direkrut melalui strategi rekrutmen yang komprehensif dari berbagai saluran termasuk profesional hire. Untuk memotivasi dan mengembangkan talenta terbaik akan dibangun sistem jalur karir yang kokoh dan sistem penilaian kinerja end-to-end yang kuat. Melalui Motivated Organization ini juga akan dilakukan pengembangan kepemimpinan yang terbaik di kelasnya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Bank Indonesia, namun juga menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa. Hal terpenting yang juga dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong terciptanya organisasi yang memotivasi pegawainya adalah dengan melakukan right sizing di seluruh fungsi untuk memperkuat peran dan kontribusi Satker terhadap pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Tema transformasi yang kelima adalah State of the Art Technology, bertujuan untuk memanfaatkan teknologi mutakhir dalam mencapai visi dan misi Bank Indonesia secara efektif dan efisien ke depannya. Pengambilan keputusan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan pengelolaan data yang canggih untuk mendukung riset dan operasi yang akan didukung dengan penggunaan aplikasi Big Data yang inovatif. Penyusunan arsitektur Enterprise Information System menjadi kurang dari 30 sistem akan memfasilitasi sistem yang lebih cepat dan lebih responsif dengan kapabilitas teknologi yang baru dan canggih. Seluruh pekerjaan yang terkait dengan sistem informasi yang diperkuat dengan governance. Transformasi BI adalah milik kita bersama. Dukungan dan partisipasi aktif kita semua menjadi kunci sukses keberhasilan menuju BI 2024 yang kredibel dan terbaik di regional serta dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemakmuran negeri. Inisiatif Pengawasan Perbankan. Selama periode tahun 2017 sampai 2021, kondisi perekonomian dan perbankan Indonesia mengalami tantangan yang cukup berarti sebagai implikasi dari berbagai kejadian dan perubahan kondisi, antara lain bencana alam, trade war,
Pengembangan layanan digital. Pandemi COVID-19. Dalam rangka merespon berbagai permasalahan yang terjadi dan guna mewujudkan industri perbankan yang tangguh dan berkontribusi positif terhadap perekonomian, maka OJK mengeluarkan respon kebijakan dan inisiatif strategis, antara lain POJK Daerah Bencana, Paket Kebijakan Agustus 2018, POJK Layanan Digital, POJK Stimulus Perekonomian. Pengembangan konsolidasi Bank Umum. Pengembangan Supervisory Technology Suite, Apollo, Sipena, dan Obox. Berikut pertumbuhan bank sejak akhir tahun 2016. Terjadi tren pertumbuhan negatif atas jumlah bank dan kantor bank umum. Hal ini berkaitan dengan corporate action berupa merger dan acquisition serta strategi perbankan berupa digitalisasi. Di sisi lain, jumlah bank perkreditan rakyat atau BPR cenderung menurun karena adanya beberapa penutupan, proses merger, dan akuisisi. Namun dengan jumlah kantor yang cenderung stabil. Beberapa respon kebijakan berdampak positif terhadap kinerja perbankan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, tercermin dari pertumbuhan aset yang sustain, penghimpunan dana pihak ketiga yang terus meningkat, penyaluran kredit yang mulai tumbuh, kualitas kredit terjaga, likuiditas stabil, rentabilitas positif, dan ketahanan permodalan. Perekonomian nasional terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. OJK hadir memberikan stimulus kepada para pelaku ekonomi melalui program restrukturisasi kredit sebagai kontribusi sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional yang mencapai nilai sebesar 850 triliun dan diberikan kepada 8 juta debitur. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, OJK menginisiasi program konsolidasi perbankan dengan mendorong terbentuknya KUB dan terrealisasi proses konsolidasi serta konvensi bank konvensional menjadi bank digital. Peluang dan tantangan ke depan. Tantangan ke depan. Kestabilan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19, pengembangan perbankan syariah, sustainable finance, transformasi industri digital, fokus strategis otoritas jasa keuangan sektor perbankan, sinergi kebijakan OJK dengan lembaga otoritas lain, pemerintah, dan pelaku usaha, mendukung Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force atau FATF, penguatan pengawasan melalui Schooling Up People, Business Process Reengineering, Implementing Business Infrastructure, sehingga menghasilkan pengawasan yang agile, adaptif, efektif, dan efisien. Mewujudkan industri perbankan yang stabil, tangguh, berdaya saing, dan tumbuh berkelanjutan. Pengembangan subtek yang lebih efisien. Apollo, Obox, Sipena, SIP, Early Warning System, and Compliance Check-up. Penguatan daya tahan dan daya saing perbankan. 1. Peningkatan jumlah modal inti minimum. 2. Konsolidasi perbankan. Serta 3. Digitalisasi perbankan melalui digital innovation agar bank menjadi Bank Center, Banking Ecosystem, Platformication. Pengembangan Sustainable Finance. Transformasi perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah. Penguatan identitas perbankan syariah. Sinergi ekosistem ekonomi syariah. Penguatan perizinan peraturan dan pengawasan.
tantangan perekonomian nasional dan industri perbankan ke depan dirasakan akan semakin berat, antara lain perkembangan perekonomian global yang dinamis, dampak pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum selesai, dorongan transformasi digital yang semakin cepat, dan tuntutan atas perkembangan industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi untuk membangun optimisme baru guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Lembaga Penjamin Simpanan 10 tahun berkiprah. LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menjamin uang kita di bank kan? yang penting uang kita aman di bank. Kan ada LPS. Oh, bagus. LPS, aman, tenang, pasti. A, 3T. LPS didirikan oleh pemerintah didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang sempat berada di titik nadir pada tahun 1998 karena krisis keuangan, dan memberikan program penjaminan simpanan yang tidak serta-merta atau langsung membebani keuangan negara serta tidak menimbulkan moral hazard. Pendirian itu diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004. LPS sendiri efektif beroperasi mulai tanggal 22 September 2005. LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. LPS bertanggung jawab kepada Presiden dan wajib menyampaikan rencana kerja anggaran serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk laporan tahunan kepada Presiden dan DPR. Laporan keuangan LPS diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan laporan keuangan LPS untuk tahun 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian. LPS mempunyai fungsi melindungi simpanan nasabah dan turut aktif menjaga stabilitas perbankan atau keuangan pada umumnya sesuai kewenangannya. Keanggotaan bank dalam program penjaminan LPS bersifat wajib, di mana seluruh bank yang mendapat izin beroperasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Jumlah bank peserta penjaminan per 31 Agustus 2015 adalah 118 bank umum dan 1.807 bank perkreditan rakyat. Lembaga serupa LPS juga telah didirikan di lebih dari 70 negara yang tergabung dalam International Association of Deposit Insurer. Selama 10 tahun beroperasi, LPS telah melakukan likuidasi 65 bank yang terdiri dari 1 bank umum dan 64 BPR, dan telah membayar 771,5 miliar rupiah simpanan nasabah yang layak bayar. Serta LPS juga telah melakukan penanganan 1 bank gagal ditengarai sistemik sesuai undang-undang. Selain pelaksanaan fungsi penjaminan dan resolusi bank, upaya untuk ikut aktif menjaga stabilitas perbankan sesuai kewenangannya juga diwujudkan dengan peran aktif LPS dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang bersama dengan anggota lain seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan secara terus-menerus melakukan pemantauan dan berbagai upaya yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan. Sebagai catatan, jumlah simpanan di perbankan Indonesia per Juli 2015 mencapai 4.411 triliun rupiah untuk 165 juta rekening, dan seluruh nasabah perbankan Indonesia telah masuk program penjaminan LPS. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPS turut menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari banyak lembaga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kerjasama-kerjasama tersebut dapat meningkatkan kapabilitas LPS, terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Beta pengharapan LPS lebih berkembang di masa depan. Biar beta usaha naik turun, tapi uang beta aman di bank toh. Dan ke LPS. LPS, Sahabat Nasabah Indonesia. Nah, dengan memahami 3 lembaga utama tersebut, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS, maka pembelajaran mengenai manajemen risiko perbankan ini akan lebih mudah untuk melihat fungsi-fungsi yang ada dari lembaga-lembaga, termasuk di dalamnya adalah perbankannya itu sendiri yang merupakan lembaga intermediary. Nah, demikian kita akan lebih memahami lagi untuk mengupas berbagai resiko yang ada di perbankan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.